di sebuah desa kecil yang tenang, hiduplah seorang lelaki saleh bernama Rafiq. Ia bukan orang kaya, bukan pula tokoh terkenal, namun hatinya senantiasa terikat pada Allah. Lisannya lembut dengan zikir, dan langkahnya selalu dijaga dari maksiat. Kehidupan Rafiq sederhana, penuh syukur, hingga pada suatu masa, Allah mengujinya dengan 3 ujian besar yang mengguncang hatinya. Ujian pertama datang ketika istrinya yang ia cintai jatuh sakit. Penyakitnya tidak dikenali tabib desa. Tubuhnya melemah dari hari ke hari. Rafiq merawatnya tanpa henti. Ia membuat sup hangat, memijat kaki istrinya, dan mendampingi sepanjang malam. Namun, penyakit itu tidak kunjung pergi. Suatu malam, ketika istrinya sulit bernapas, Rafiq mendekapnya sambil berbisik, "Jika Allah menyembuhkanmu, itu karunia-Nya. Jika Dia memanggilmu, itu pun rahmat-Nya." Istrinya tersenyum lemah, menyebut nama Allah, lalu pergi dalam tenang. Air mata Rafiq jatuh, membasahi wajah istrinya yang kini kaku. Tetapi di sela tangisnya, ia menundukkan kepala dan berkata, "Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan." Rasa kehilangan membuat hatinya perih, namun ia tetap meyakini bahwa Allah tidak pernah salah dalam memutuskan. Belum genap 40 hari kepergian istrinya, ujian kedua datang. Hujan lebat turun selama 3 hari tanpa henti. Tanah di sekitar desanya tidak mampu menahan derasnya air. Rumah-rumah hanyut, ladang-ladang tenggelam, termasuk ladang kecil milik Rafiq yang selama ini menjadi sumber nafkahnya. Padi siap panen larut terbawa arus, kandang kayu ternaknya roboh, dan Rafiq hanya memiliki pakaian di tubuhnya serta Al-Quran kecil yang berhasil ia selamatkan. Tetangga-tetangga meratap kehilangan harta dan ternak. Rafiq pun merasakan sesak di dada, melihat hasil jerih payah bertahan-tahan hilang dalam hitungan jam. Tapi ia duduk di atas tanah basah, menahan guncangan dalam hatinya, lalu mengucap pelan, "Ya Allah, Engkau yang memberi, Engkau pula yang mengambil. Jadikan aku hamba yang ridha pada takdir-Mu." Ia tidak mengeluh, tidak memaki keadaan, tidak menyalahkan siapapun. Ia hanya bangkit, membersihkan lumpur, dan mulai membantu tetangganya menyusun kembali kehidupan mereka. Beberapa bulan berlalu, desa itu perlahan membaik. Orang-orang kembali membangun rumah dan ladang. Rafiq bekerja keras sebagai buruh demi menghidupi dirinya sendiri. Ia masih tersenyum, meski hatinya seringkali terasa kosong. Ia percaya, setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Tetapi Allah masih menyiapkan ujian terakhir, lebih berat dari 2 ujian sebelumnya. Ujian ketiga datang saat satu-satunya anak Rafiq, Hasan, remaja yang lembut dan patuh, terjatuh dari pohon ketika membantu memperbaiki rumah warga. Luka di tubuhnya parah, dan meski tabib berusaha sekuat tenaga, nyawanya tidak dapat diselamatkan. Hasan menghembuskan napas terakhir dalam pelukan ayahnya, sambil berbisik, "Ayah, doakan aku tetap menjadi anak yang Allah ridhoi." Rafiq memeluk tubuh anaknya erat-erat. Tangisnya pecah, lebih keras dari sebelumnya. Ia kehilangan pasangan hidupnya, kehilangan harta yang ia kumpulkan dengan susah payah, dan kini kehilangan putra yang menjadi penghibur hatinya. Di malam itu, ia sujud lama sekali, lamanya sampai tanah menempel di dahinya. Ia tidak meminta apa-apa, hanya berkata dengan suara bergetar, "Ya Allah, aku lemah, tapi aku tidak ingin melepaskanmu. Jika ini jalan menuju ridha-Mu, maka kuatkanlah aku." Pagi harinya, ketika matahari terbit, Rafiq keluar dari rumah kecil yang hampir kosong. Orang-orang desa mendekatinya, mengira ia akan hancur dan putus harapan. Namun mereka terkejut melihat wajahnya tenang. Tidak ada kemarahan, tidak ada keluh kesah. Yang ada hanya cahaya sabar yang sulit digambarkan. Ia berkata kepada mereka, "Allah mengambil apa yang bukan milik kita. Istri, harta, anak, semuanya titipan. Yang penting bukan apa yang hilang, tetapi apa yang kita bawa pulang kepadanya." Sabar, iman, dan amal itulah bekal sejati kata-katanya membuat banyak orang tersentuh. Mereka melihat bagaimana seorang hamba yang penuh ujian
tetap memuliakan Allah tanpa ragu. Dan Allah yang maha melihat setiap air mata dan setiap detak sabar, membuka pintu keberkahan untuknya. Rafiq mendapat kepercayaan menjadi penasihat desa, menuntun masyarakat dalam kebaikan. Mereka menghormatinya bukan karena harta, bukan karena jabatan, tetapi karena keteguhan hatinya. Dari ujian-ujian itu, Allah mengangkat derajatnya, menenangkan jiwanya, dan menjadikan namanya dikenal sebagai contoh kesabaran di desa itu selama bertahun-tahun. Di penghujung hidupnya, Rafiq tersenyum sambil berkata kepada murid-muridnya, "Barang siapa menjadikan Allah sebagai sandaran, maka tidak ada ujian yang benar-benar dapat menjatuhkannya." Begitulah perjalanan seorang hamba yang ditempa dengan 3 ujian besar, bukan untuk menghancurkannya, tetapi untuk memurnikan hatinya dan mendekatkannya kepada Sang Pencipta dengan cinta yang tidak